perkenalkan nama saya Daniel John Ferry Karitonang dari kelas 12 MIPA 7 akan menceritakan kisah seorang misionaris yang bernama Don Richardson. Salah satu dari ahli teori misi praktis yang telah menarik banyak minat di dunia barat adalah Don Richardson. Bukunya Peace Child, Anak Perdamaian, dan Lord of the Earth, Para Penguasa Bumi yang ditujukan bagi orang-orang Kristen awam, ini menyajikan tentang kerumitan dalam mengkomunikasikan Injil secara lintas budaya kepada orang-orang non-Kristen, khususnya suku-suku yang jauh dari peradaban barat. Mungkin lebih dari misionaris lainnya di Amerika, dia bisa menarik baik orang awam maupun para ahli misiologi. Prinsipnya tentang redemptive analogi tentang penebusan, penerapan tentang prinsip keselamatan ke dalam budaya lokal telah menyebabkan antusiasme hebat dalam siklus misiologi semenjak dia menjelaskan prinsip tersebut di sebuah seminar di Dallas Theological Seminary tahun 1973. Sejak saat itu, pengaruhnya telah berkembang melalui buku-buku dan artikel-artikel yang ditulisnya, konferensi yang diadakannya, pembuatan film Peace Child, dan asosiasinya dengan US Center World of Mission di Pasadena. Dalam sebuah kebaktian di Parai Bible Institute tahun 1955, Don Richardson, seorang pemuda yang saat itu masih berusia 20 tahun, menjawab panggilan untuk terlibat dalam pelayanan misi ke luar negeri. Panggilan yang dijawabnya ini bukanlah panggilan yang masih samar-samar, yaitu untuk pergi ke suatu tempat yang belum jelas, tetapi merupakan panggilan yang penuh kepastian untuk melayani suku-suku pengayuan pemburu kepala manusia di Netherlands, New Guinea, sekarang yang bernama Irian Jaya, di mana kekejaman merupakan cara hidup suku-suku tersebut. Banyak orang menghadiri kebaktian di Parai Bible Institute tersebut dan mendengar khotbah dari Ebenezer Fine yang berusia 71 tahun dari Regions Beyond Missionary Union. Parai Bible Institute telah cukup terbiasa melihat sebagian besar lulusannya terpanggil untuk melayani di luar negeri. Di antara lulusan yang memiliki keputusan yang sama dengan Don pada saat itu adalah Carol Soderstrom, seorang gadis cantik dari Cincinnati, Ohio, yang 5 tahun kemudian menjadi istri Don. Tahun 1962, sesudah menyelesaikan kursus di Summer Institute of Linguistics dan menunggu kelahiran anak pertama mereka, Don dan Carol berlayar menuju New Guinea, di mana mereka bergabung dengan pelayanan misionaris sampai mereka ditugaskan untuk melayani suku yang ditunjuk, suku Sawi, salah satu suku yang memiliki budaya yang merupakan gabungan antara kanibalisme dan pengayuan. Sangat berbahaya. Tidak hanya penduduknya yang menakutkan, wilayah yang didiami suku Sawi juga merupakan tempat yang menakutkan sebagai tempat tinggal bagi istri dan anaknya yang masih berusia 7 bulan. Namun Don tidak pernah meragukan panggilannya. Sudah cukup dengan beban bagi Don dan Carol untuk memikirkan ketakutan akan tempat dan penyakit berbahaya yang ada di sini. Namun mereka akan bertambah takut jika mereka tidak segera menguasai bahasa suku Sawi. Hal itu merupakan pengumuman terberat bagi mereka. Meskipun merasa otaknya serasa mengecil dalam proses pembelajaran bahasa itu, Don mengatur jadwalnya untuk belajar bahasa Sawi selama 8-10 jam sehari, supaya akhirnya ia dapat menjadi komunikator yang fasih dalam bahasa Sawi. Saat Don mempelajari bahasa Sawi dan semakin mengenal penduduk Sawi, dia mulai menyadari adanya rintangan-rintangan yang dihadapinya untuk mengenalkan kekristenan kepada mereka. Jurang yang memisahkan antara kekristenannya yang Alkitabiah dengan keganasan suku Sawi tampaknya terlalu sulit untuk dijembatani. Bagaimana mereka dapat menceritakan tentang juru selamat yang maha kasih dan yang bersedia mati bagi mereka? Penghalang-penghalang komunikasi tampaknya susah diatasi sampai Don menemukan redemptive analogi penebusan. Konsep dari suku Sawi mengenal Peace Child, anak perdamaian.
Dalam budaya mereka, suku Sawi telah menemukan cara untuk membuktikan ketulusan niat dan membangun perdamaian. Sebelumnya, suku Sawi selalu mencurigai segala pernyataan yang dilakukan untuk menjalin persahabatan, kecuali untuk satu pernyataan. Jika seorang pria bersedia menyerahkan anak laki-lakinya kepada musuhnya, maka pria itu dapat dipercayai. Analogi anak perdamaian inilah yang dipakai Don untuk menunjukkan kepada suku Sawi bahwa Allah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri. Anak perdamaian ini sendiri tidak dapat menyelesaikan semua rintangan komunikasi untuk memahami kekristenan. Oleh karena itu, Don dan Carol mencari analogi-analogi lain yang dapat dipakai untuk bersaksi. Juga sebagai seorang perawat, Carol menolong hampir sebanyak 2.500 pasien setiap bulannya melalui kesabaran mereka berdua. Lambat laun, suku Sawi mulai mengenal kekristenan. Don dengan bantuan Carol mulai menerjemahkan perjanjian baru dan mengajarkan suku Sawi untuk membaca. Tahun 1972, setelah satu dekade melayani suku Sawi, banyak terjadi perubahan. Rumah pertemuan yang biasa dipakai untuk beribadah diperluas. Don menyarankan untuk membuat Sawi Dome, sebuah rumah yang dapat menampung sedikitnya 1.000 orang. Rumah ini menjadi rumah perdamaian bagi mereka yang dahulu saling bermusuhan. Setelah menyelesaikan penerjemahan perjanjian baru, Don Richardson dan keluarganya meninggalkan suku Sawi.